Halo semuanya, selamat sore. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua meskipun hanya lewat webinar ya. Semoga semua sedang aman-aman, sehat-sehat, dan puasanya lancar. Amin. Saya langsung buka materi presentasi saya ya. Share screen PowerPoint. Oke. Rock and roll. Terima kasih banyak Mas Anwar, tadi udah diberi perkenalan. Saya nggak akan memperkenalkan lagi di sini. Untuk singkatnya teman-temannya kalau pengen ngobrol, japri atau apa, dipanggilnya Dea aja. Itu udah panggilan sejak dahulu kala. Jadi saat ini saya ingin membantu teman-teman dengan beberapa tips praktis. Teman-teman sebagai anak muda, entah yang masih kuliah atau yang sudah bekerja, bagaimana sih kita bisa tetap berkontribusi dalam konservasi meskipun di tengah-tengah semua kesibukan itu. Nah, jadi teman-teman, kita kan anak-anak muda yang masih punya semangat, masih antusias banget dengan hal-hal yang kita sukai itu, tapi kita kadang agak susah ya cari kesempatan untuk bisa mencari celah berkontribusi untuk hal-hal yang kita, untuk passion kita, untuk minat kita. Kita pada umumnya itu ketika mempertimbangkan kita itu bisa berkontribusi di mana, teman-teman, biasanya kita mempertimbangkan itu, yang perlu kita pertimbangkan itu ada 3 hal. Yang pertama, waktunya kita itu seperti apa, skill-nya kita itu apa, dan minatnya kita itu apa saja. Untuk waktu teman-teman, kita harus mempertimbangkan, ini udah cukup jelas, tapi saya paparkan lagi. Untuk waktu itu kita harus mempertimbangkan kita tuntutan kuliahnya seperti apa sih, kita pekerjaan seperti apa. Untuk teman-teman yang sudah berkeluarga atau bahkan mungkin belum berkeluarga tapi misalnya ada cicilan rumah, ada kontrakan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang seperti itu yang mempengaruhi waktu kita kan. Jadi buat teman-teman pendengar sekalian, tips praktis saya yang pertama itu teman-teman pikirkan, teman-teman tuh lowongnya kapan sih? Kapan ada kesempatan, kapan ada celah waktu di mana teman-teman bisa berkontribusi. Mungkin barangkali kalau ada yang udah ada alat tulis sekarang, sambil dengar-dengar mungkin sambil bisa nyatet ya, bayangkan, oh gua kalau hari Senin tuh jadwal kuliahnya gini, perlu sekian jam untuk bikin tugas, berarti lowongnya jam segini, yang kira-kira seperti itu. Demikian pula dengan jadwal kerja, kita harus mempertimbangkan, kita lowongnya kapan sih, dan kapan kita bisa berkontribusi. Bagian yang kedua itu teman-teman, kesempatan berkontribusi kita itu juga ditentukan skill kita. Kita skill, mungkin kita ada skill bahasa Inggris, atau bahasa Korea, Spanyol, Prancis. Apakah kita jago desain, mungkin kita jago fotografi, atau jago PowerPoint, kita tuh skillnya di mana sih? Apa sih yang bisa kita tawarkan ke dunia konservasi? Dunia konservasi itu teman-teman, dia bukan cuma soal penelitian atau turun lapangan, dunia konservasi itu luas banget. Dan itu indahnya, dan itu cantiknya dunia konservasi itu, orang itu dengan skill apapun, dengan kemampuan minat apapun, itu dia bisa tetap menyumbangkan kemampuannya, dan dia bisa ikut terlibat dan membantu konservasi secara keseluruhan. Konservasi itu bukan kerja solo ya, nggak mungkin gua sendirian menyelamatkan alam di Sulawesi Utara misalnya, tapi itu semua kerjasama dari banyak pihak, baik di dalam provinsi, antar daerah seperti ini. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman Selebika yang sudah mengundang saya, dan senang rasanya bisa membantu, meskipun gue tempatnya jauh di Sulawesi Utara, mereka tuh di Sulawesi Selatan, sebagian ada di Sulawesi Selatan, sebagian ada di Bogor, di mana-mana. Tapi ya itu, konservasi itu dunia kerjasama. Semua skill kita itu saling disumbangkan, saling ditambah-tambahkan untuk bisa membantu gambarannya yang lebih besar. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman saat ini, teman-teman tuh skillnya di mana sih? Jagonya apa sih? Apa skill yang bisa teman-teman sumbangkan itu, yang teman-teman bisa kontribusikan untuk dunia konservasi? Elemen yang ketiga, ketika kita ingin berkontribusi untuk konservasi itu, kita minatnya apa?
kita suka pohon, mungkin suka burung, suka ular, suka mangrove, suka jamur, suka ikan, suka dunia marin, atau mungkin suka kelautan, atau mungkin lebih suka hutan-hutan daratan. Teman-teman minatnya apa sih? Itu akan sangat membantu teman-teman karena dunia konservasi juga luas ya. Mungkin kalau baru pertama mikir, gue pengen membantu tapi mulainya di mana ya? Ini minat ini tempat yang bagus banget untuk bisa membantu teman-teman memulai mencari kesempatan untuk berkontribusi. Dan ketika kita menemukan sesuatu kegiatan, sesuatu organisasi yang cocok dengan waktu kita, cocok dengan skill kita, dan cocok dengan minat kita, nah pas banget ya pokoknya. Disitulah tempat kita, disitulah relung kita untuk kita bisa berkontribusi ke dunia konservasi. Nah, teman-teman, kalau kita telusuri ketiga elemen ini lebih jauh, sebenarnya yang sangat menentukan dari ketiga elemen itu sebenarnya minat kita. Kenapa demikian? Pertama, waktu itu udah cukup jelas ya kayaknya, karena itu kan tergantung tugas tanggung jawab. Jadi mau nggak mau itu kita sudah adalah jadwal kita, keseharian kita. Di sini kita kosong, di sini kita enggak. Itu waktunya kita itu kurang lebih sebenarnya di luar tangannya kita. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan dengan waktu apa yang ada, waktu apa yang emang kosong di dalam jadwal kita kan. Begitu juga dengan skill itu emang bisa dilatih. Skill itu kita bisa dapatkan dari banyak tempat, dari banyak sumber. Tapi itu juga tergantung pengalaman kita, tergantung kita sudah terekspos ke apa saja. Kata kuncinya yang sangat menentukan sebenarnya arah kontribusi kita itu kemana, itu akan berasal dari minat. Minat ini kan juga bisa nanti akan menentukan skill. Kita skill apa sih yang kita minat pelajari? Yang orang yang niat banget belajar bahasa Inggris, pasti akhirnya akan sukses, akan berhasil, akan lancar bahasa Inggrisnya. Orang yang niat banget fotografi, meskipun gambar pertamanya itu blur semua, tapi lama-kelamaan lebih lama lebih jago. Makanya kata kuncinya untuk menentukan teman-teman bisa berkontribusi di mana itu minat teman-teman di mana sih sebenarnya. Karena minat itu 100% berasal dari dalam diri kita. Minat itu menentukan apa? Minat itu menentukan motivasi. Ketika kita capek, pulang kerja, sumpek dari kuliah. Tapi kalau kita emang niat banget, emang kita passion banget di bidang itu, capeknya itu nggak berasa. Karena emang kita suka, dari dalam diri kita itu kita sendirinya suka. Minat itu juga bisa jadi motivasi untuk belajar hal-hal yang baru. Seperti yang saya bilang tadi, belajar skill yang baru. Karena emang suka banget, berasa butuh banget, di sini gue bisa berkarya di bidang ini. Maka dari minat itu kita bisa semakin mengembangkan diri dan mempelajari hal-hal yang baru. Dan yang terakhir itu minat itu menjadi motivasi untuk, ya motivasi aja untuk kita berkontribusi. Karena kan bisa aja kadang-kadang kita nggak sibuk sih, kita bisa sih berkontribusi, tapi kok kayaknya mager, gimana gitu ya. Nah, dengan adanya minat ini, kita itu hampir bisa dipastikan jalan terus, maju terus, pantang mundur. Gara-gara ada motivasi, ada kobaran api lah, semacam kobaran api lah di dalam jiwa gitu. Karena ini kita emang suka banget sama hal yang ini. Hal-hal seperti ini, makanya kita penasaran terus, pengen cari tahu terus, pengen aktif terus, seperti itu. Jadi, merangkum singkat yang sudah aku jelaskan tadi, kontribusi kita itu ditentukan dari 3 hal. Waktu kita lowongnya kapan, skill yang bisa kita tawarkan itu apa, dan minat kita itu sebenarnya apa. Dan minat itu yang sebenarnya sangat menentukan arah kontribusi kita kemana. Karena minat itu yang menjadi motivasi untuk ya arah kita ke depan, gerakan kita ke depan, dan seberapa semangatnya kita akan menekuni kontribusi tersebut. Dalam beberapa slide berikut, teman-teman, aku ingin memperkenalkan 2 organisasi
mungkin teman-teman bisa ikut terlibat, bisa ikut aktif, ikut menyumbang, atau sekedar follow dan tetap update informasi. Mungkin dari antara kedua organisasi ini teman-teman bisa dapat celah-celah baru, relung-relung baru untuk teman-teman bisa berkontribusi di dunia konservasi. Yang pertama yang pengen gue perkenalkan itu Tambora Muda Indonesia. Tambora itu adalah jaringan konservasionis muda yang berada di seluruh Indonesia. Dan visi dari Tambora itu adalah menciptakan generasi konservasionis muda yang terampil, berwawasan luas, dan aktif berkontribusi pada konservasi biodiversitas. Sekali lagi gue pengen tekankan, Tambora ini dia kan jaringan. Konservasi itu sekali lagi kita nggak bisa jalanin sendiri-sendiri. Kita harus bisa networking dengan orang, dengan banyak orang. Dan di sini di Tambora Muda itu kita difasilitasi untuk bisa networking dengan konservasionis di seluruh Indonesia. Kegiatan Tambora itu apa aja sih? Kegiatan Tambora itu yang pertama diseminasi informasi. Jadi mungkin kalau ada webinar, atau kalau ada lomba, atau kalau ada kegiatan atau acara itu, penelitian-penelitian yang baru, itu kita distribusikan melalui sosmed atau blog Tambora di website. Di Tambora juga kita menyediakan mentoring dan umpan balik. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen apply ke conference, International Carnivore Conference, atau conservation camp, atau bahkan mungkin pengen melamar kuliah, kita bisa membantu mereview bahan application tersebut untuk bisa memastikan mantap. Kegiatan yang ketiga itu seminar dan workshop. Seminar dan workshop itu kita lakukan untuk menambah skill dan pengetahuan anggota, biar mereka itu lebih mantap di lapangan, lebih jago di lapangan. Baru yang keempat, di Tambora itu kita bisa mendorong teman-teman itu untuk berekspresi, untuk berkreasi, dan menunjukkan seni mereka. Mungkin melalui kerajinan tangan, mungkin melalui cerita, lagu. Tambora Muda akan membagikannya untuk bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa sosial media. Kegiatan kita yang terakhir itu adalah memfasilitasi kolaborasi, sekali lagi kolaborasi. Melalui Tambora, teman-teman itu bisa berjejaring dengan konservasionis muda dari seluruh Indonesia. Dan siapa tahu di antara mereka mungkin ada yang minatnya sama, fokusnya sama, dan kalian bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan penelitian atau kegiatan yang baru. Cara bergabung di Tambora Muda bagaimana? Gampang banget. Tinggal buka website, mouse-nya itu digerakkan di atas menu kami, dan klik bergabung, isi formulir, tunggu email, selesai. Udah, gitu dong. Dan setelah bergabung di situ, teman-teman akan bisa mendapat akses untuk bisa berkenalan dengan konservasionis muda lain di Indonesia. Bagaimana teman-teman bisa berkontribusi ke Tambora? Teman-teman bisa menulis artikel yang bahasanya itu untuk masyarakat awam ya, yang jarang membaca tentang berita-berita konservasi. Atau teman-teman bisa buat posting di sosial media dan nanti akan di-repost oleh Tambora, dan teman-teman sekali lagi bisa berkolaborasi dengan anggota yang lain. Oke, sekian untuk Tambora Muda. Sekarang aku pengen perkenalkan untuk Tambora Muda yang skalanya Indonesia ya. Aku sekarang pengen memperkenalkan organisasi aku yang fokusnya di Sulut banget, Sulut Sulawesi Utara, dan kita namanya Sulut Semangat. Tim inti kita ada 3 orang, dan visi kita adalah untuk menyegarkan medan pendidikan di Sulawesi Utara dengan menyusun dan mendistribusikan bahan ajar lingkungan hidup dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas. Nah, mungkin teman-teman berpikir ini kok udah ada Tambora Muda tuh yang luas Indonesia kan, ini kok Sulawesi Utara ini ya, organisasi konservasi itu sebenarnya banyak ya yang begitu. Ya ada yang satu regional, satu negara,
terus turun-turun sampai ke level yang lebih kecil. Alasannya kenapa? Contoh aja Indonesia, Indonesia tuh kan luas banget. Tiap provinsi itu dia memiliki ekosistemnya sendiri-sendiri dengan isu lingkungannya masing-masing. Organisasi besar itu bermanfaat banget, jago banget itu buat berjejaring, buat kita bekerja sama menyatukan kekuatan. Tapi kadang-kadang ada beberapa masalah per provinsi itu yang kita nggak bisa selesai, yang nggak bisa disamaratakan dengan semua provinsi lain. Makanya makanya kita adakan program-program yang lebih kecil di tingkat provinsi untuk menyasar masalah yang khusus banget di daerah tersebut. Dan itu nggak apa-apa. Karena dengan demikian ada pendekatan untuk penyelesaian masalahnya itu ada yang skala besar, ada juga yang skala kecil, dan secara keseluruhan dia bisa diselesaikan. Apa yang dilakukan oleh kami di Sulut Semangat? Kami ingin menyasar 3 macam audiens, yaitu anak-anak, mahasiswa, dan NGO lokal. Masalah yang dihadapi ini di Sulawesi Utara ini, kita itu nggak ada bahan pendidikan lingkungan hidup yang interaktif. Bahan-bahan kita itu tersebar di banyak NGO tapi nggak disatukan. Kasihan, susah akhirnya menyalurkan ke audiens yang lebih besar. Mahasiswa juga mungkin teman-teman di Sulawesi Selatan merasakan, atau teman-teman di Indonesia Timur secara keseluruhan yang merasakan bahwa kesempatan peningkatan kapasitas itu dikit. Sekarang zaman-zaman COVID ini mendingan webinar udah ada di mana-mana, tapi kan sebelum itu seminar, workshop, training itu kan sedikit banget yang dilakukan secara fisik di kampus kita. Dan NGO pun pendekatannya untuk pendidikan lingkungan hidup itu konservasi, tapi bukan pedagogi, bukan ilmu pendidikan. Jadi kami ingin membantu ketiga audiens ini dengan menyediakan bahan ajar dan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan mereka. Tujuan Sulut Semangat itu untuk membantu orang-orang yang bekerja di bidang konservasi. Kita mendukung dan saling menopang, begitu. Oke. Nah, saran banget buat teman-teman yang sedang menonton, dimanapun kalian berada, carilah organisasi-organisasi lokal yang bisa kalian bantu. Cari tahu waktu kalian seperti apa, skill kalian seperti apa, minat kalian seperti apa, dan kontribusikanlah kepada organisasi-organisasi lokal ini juga. Teman-teman bisa pelajari lebih banyak tentang alam di daerah teman-teman. Apa sih uniknya? Apa sih masalahnya? Aku bisa bantu gimana? Gitu. Buatlah kreasi, yang jago gambar, yang jago musik, bermusik, yang jago public speaking, cari kesempatan untuk bisa presentasi awareness raising ke teman-teman yang lain. Buat karya yang bisa mengangkat alammu, bisa mengangkat spesiesmu, ekosistemmu. Dan terakhir, sekali lagi, sekian kalinya saya tekankan, kolaborasi. Melalui organisasi teman-teman di kampus, melalui organisasi mungkin masyarakat yang di mana teman-teman terlibat, mungkin dengan Selebika, mungkin dengan orang-orang Tambora, mungkin saya juga bisa membantu. Cari tahu kamu bisa bantu di mana dan terlibat di mana. Konservasi itu lucu, soalnya kalau nggak terlibat langsung di dalam, kalian nggak akan tahu kesempatannya apa aja. Makanya kita harus cari orang dalam dulu, baru bisa masuk. Dan bisa ikut berkontribusi. Slide terakhir saya, teman-teman, saya pengen nunjukin gambar ini. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di tempat lain. Tapi kita itu sepanjang rentang kehidupan kita itu selalu ada aja yang kurang di diri kita. Kalau waktu kita masih kuliah tuh duitnya nggak ada. Setelah kerja jadi profesional muda tuh waktunya yang nggak ada. Ntar setelah jadi tua tuh tenaganya yang nggak ada. Jadi teman-teman, saran dari saya tuh jangan menunggu waktu yang ideal untuk berkontribusi. Jangan menunggu sempatnya aja. Nanti tunggu deh, ntar kalau kerja udah mendingan, udah lebih tenang, nanti saya bantu deh. Soalnya sejujurnya teman-teman, waktu itu nggak akan pernah datang. Selalu pasti ada halangan, selalu pasti ada perubahan di dalam kehidupan teman-teman. Makanya jangan nungguin sempat dan jangan nungguin enak waktunya. Tapi kita harus buat kesempatan sendiri.
kita harus cari waktu kita sendiri. Karena ya hidup kita mah gini doang. Kalau kita nggak berkarya di waktu yang sekarang dengan apa yang kita miliki sekarang, ya nggak maju-maju dah. Gitu. So thanks guys for listening. Makasih buat teman-teman di Celebica. Follow our social media, Tambora Muda dan Sulut Semangat. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan materi. Semoga itu bisa membantu ya. Dan gue nggak sabar bisa berdiskusi dengan teman-teman, ditanya jawab. Oke.